Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Muda Sukabumi. Di pagi hari ini saya berada di kebun cabai rawit hijau ya, varietas Pelita 8 F1 atau jenis bibit rawit hijau. Sini akan saya review tanaman cabai saya pasca panen 6 hari setelah panen atau 1 minggu ya, saya lupa. Waktu itu hari Minggu, sekarang hari Minggu, 8 hari ya. Oke, ini dia batangnya. Di sini mengeluarkan cabang berapa ini satu pohon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, bahkan ada yang 8. Di sini ada 1, 2, 3, 4 cabang utama yang besar, yang kecil ada 2. Dan alhamdulillah ini tanamannya subur dan berbuah lebat. Kelebihan varietas ini cara pemanenannya hanya yang hijau dan juga tidak terlalu tua ya teman-teman. Sini ini udah bisa dipetik. Dan ini bagusnya tuh setelah panen kita spray nutrisi yang mengandung unsur hara, fosfat dan kalium, terutama fosfat dan kalium, dan kalau bisa ditambahkan magnesium, kalsium dan juga boron. Itu ada 5 unsur. Jadi ada 5 unsur: fosfat, kalium, kalsium, magnesium dan juga boron. Jadi 5 macam. Makanya kemarin saya tuh pemupukan susulan menggunakan pupuk NPK 1616 yang ada TE-nya dan juga ditambahkan magnesium sulfat. Jadi saya tidak melakukan penyemprotan dikarenakan musim kemarau, airnya nggak ada, cuaca terik dan banyak kendalanya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan fungisida yang kontak dan juga sistemik. Contoh, saya menggunakan fungisida antrakol yang berbahan aktif propinep dan juga tandem ya yang sistemik yang berbahan aktif difenoconazole dan juga apa itulah, lupa saya, pokoknya golongan azol. Tapi itu di saat masa pertumbuhan atau masa fase vegetatif. Kalau masa pembuahan seperti ini sama sekali saya tidak menggunakan insek maupun fungi ya, karena kan nggak ada air ya, dan itu tinggal sedikit. Saya lihat perkembangan ya teman-teman. Sini daunnya bagus, mulus, hama juga nggak terlalu ya, karena di sini tuh masih termasuk nggak kebal ya. Jadi cukup penyemprotan 1 kali atau 2 kali. Jadi setelah itu saya tidak melakukan penyemprotan kembali. Jadi untuk apa kita melakukan penyemprotan insektisida maupun fungi? Di sisi lain itu pemborosan dan juga ya ramah lingkungan ya, kita ramah lingkungan. Oke, tuh bagus sekali teman-teman. Harganya sekarang di sini mencapai 23.000 atau 25.000 per kilo. Masya Allah, tabarakallah, ini barokah. Bisa teman-teman lihat tanamannya kurang lebih ada 1 meter lebih ya. Kalau ini di musim hujan ini tuh bisa tinggi ya. Coba saya, mantap teman-teman. Tanamannya subur walaupun kekurangan air, dan juga di sini tuh tanpa memulsa. Oh ya, ada 1 tips dari saya. Ini tanaman cabai yang subur dan juga buahnya lebat itu tanpa menggunakan pupuk dasar ya teman-teman. Bagusnya itu pakai pupuk dasar, mau pakai kimia maupun non kimia gitu. Di sini tuh sebetulnya bekas tanaman padi dan juga ada jerami ya di sini. Jadi saya angkat dari parit, dari kemalir ya kalau kata saya garpu angkat ke sini. Jadi saya timbun ya teman-teman. Di sisi lain saya membuat bedengan, dan di sisi lain buat pupuk dasar.
Dan saya tuh sudah mengumpulkan pupuk jerami kurang lebih ada 20 karung untuk persiapan musim hujan. Bisa teman-teman lihat ini cabangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berbuah semua ya teman-teman. Di setiap cabangnya itu ada buahnya. Tuh. Mantap bukan? Dan varietas ini tuh sangat besar-besar, jadi potensi hasil panennya pun insya Allah tidak apa ya, tidak meragukan ya, pasti optimal. Coba kita jalan-jalan ke sini. Wow, mantap teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk catatan. Saya menanam cabai rawit varietas ini, pupuknya habis kurang lebih sama pupuk susulan itu kurang lebih 25 kilo. Insektisida dan fungisida itu 100 mili 100 mili masih ada. Untuk fungisida yang bubuk 250 gram gak habis. Untuk nutrisi MKP, Ultradap dan juga apa itu boron plus itu masih banyak, masih utuh malahan ya, itu bekas tanaman timun. Yang terpenting itu untuk masa pertumbuhan, kalau tidak menggunakan pupuk dasar pasti saya kocor. Kalau menggunakan pupuk dasar bisa dikocor atau enggak, lanjut kita tugal atau ditabur, gitu aja ya teman-teman. Jadi tidak neko-neko. Untuk apa kita pemborosan kalau hasilnya pun lebih maksimal yang seperti ini teman-teman. Tidak ada rumput liar sama sekali, karena tiap hari di kebun ya, saya cabutin aja. Mantap. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu di channel saya, dan juga jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Oke, saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.